Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya dan Teteh. Apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, dan Teteh tetap semangat dan simak baik-baik ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada Dayu sedang merawat pohon tomat. Nah, di samping rumah Dayu banyak pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu merawat pohon tomat. Nah, Dayu ini sangat suka atau menolong, sangat senang merawat pohon tomat dengan membantu ibunya di rumah. Nah, saat merawat tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Nah, dan Teteh bisa lihat teksnya pada buku temanya. Kemudian pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak sekali manfaatnya. Contohnya, buah tomat mengandung vitamin C yang sangat baik bagi tubuh kita, tubuh manusia, agar daya tahan tubuhnya itu sangat baik dan menjaga kita dari segala macam penyakit. Seperti itu dan Teteh. Nah, selanjutnya berikut adalah manfaat dari buah tomat. Ya, yang pertama itu untuk kesehatan pencernaan kita, agar pencernaan kita ini lancar ya. Kemudian yang kedua untuk kesehatan tulang kita. Yang ketiga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, tadi yang Pak Segar bilang, untuk menjaga agar kondisi badan kita tahan terhadap penyakit yang datang. Dan yang keempat, meningkatkan fungsi otak kita. Nah, untuk berkembang seperti itu. Ini juga tomat berpengaruh dan banyak sekali manfaatnya ya dan Teteh. Nah, dan Teteh apakah suka buah tomat? Oke. Nah, dan Teteh, kita harus mensyukuri anugerah Tuhan. Salah satunya dengan adanya tumbuh-tumbuhan yang banyak manfaatnya bagi kita. Nah, segala sesuatu yang kita dapatkan, yang kita peroleh, itu harus kita syukuri karena itu adalah pemberian Tuhan kepada kita ya. Seperti itu. Nah, jangan lupa dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Dan kita harus tetap melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dan Teteh. Oke? Nah, baik. Selanjutnya Segar akan bercerita tentang pohon kelapa. Nah, tentang yang berhubungan dengan pohon kelapa. Nah, dongeng ini terdapat pada buku tema A dan Teteh. Namun A dan Teteh dapat menyimak cerita berikut dengan baik seperti itu. Nah, ini cerita atau dongeng asal mula pohon kelapa pada buku paket halaman 21. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. "Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu," kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. "Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang." Nah, kemudian, "Permintaanmu cukup bagus," sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, "Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah," kata penyihir sakti tersebut. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti yang tidak boleh membuka di tengah perjalanan. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda. Ia ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba
laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia, kata sang penyihir sakti dari atas gunung. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, anak laki-laki yang meminta permohonan kepada penyihir sakti itu berubah menjadi pohon kelapa karena tidak mematuhi apa yang diucapkan oleh penyihir tersebut, dan Teteh. Nah, namun keinginannya tetap dikabulkan. Pohon kelapa ini sangat banyak sekali manfaatnya, dimulai dari buahnya, daunnya, batangnya, hingga sampai ke akarnya. Berguna bagi manusia dan tumbuhnya pun sangat cepat berada di mana-mana. Nah, dari cerita tersebut, pesan apa yang dapat kita peroleh atau amanat yang disampaikan oleh cerita ini? Nah, amanat yang dapat kita peroleh dari cerita ini adalah kita harus amanah dengan apa yang kita janjikan, seperti itu, harus bertanggung jawab. Karena tadi laki-laki tersebut tidak mematuhi perintah dari penyihir sakti yang membuka peti tersebut sebelum sampai di rumahnya, sehingga laki-laki tersebut berubah menjadi sebuah pohon kelapa seperti itu. Nah, ada Teteh boleh menuliskan pesan atau amanat, kemudian kita harus terapkan pada diri kita semua ya. Kita harus amanah terhadap tanggung jawab yang kita dapatkan seperti itu. Selanjutnya, pohon kelapa. Nah, Aden teh pasti sudah tahu ya bagaimana bentuk pohon kelapa. Nah, ini merupakan bentuk dari pohon kelapa. Buah kelapa ini sangat bermanfaat bagi kita. Nah, bisa dijadikan untuk membuat bahan-bahan makanan. Nah, seperti buahnya itu bisa kita makan, kemudian airnya menjadi es yang segar seperti itu. Dan kita juga bisa membuatnya menjadi bahan makanan seperti untuk membuat sayuran itu dengan santannya. Kemudian daunnya ini kita bisa membuatnya berguna untuk bahan keperluan atau peralatan di rumah kita, sepertinya untuk membuat sapu lidi. Nah, itu sapu lidi bisa juga dibuat dari daun pohon kelapa dan Teteh. Kemudian ada batangnya. Batang pohon kelapa juga bermanfaat untuk digunakan sebagai bahan bangunan rumah kita ataupun alat perlengkapan furnitur atau di rumah-rumah kita seperti itu. Untuk akarnya sendiri, akar pohon kelapa ini juga sangat bermanfaat, berguna bagi manusia seperti itu. Dan Teteh. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang matematika, materi matematika dengan sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, perhatikan cerita berikut. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Nah, ada Teteh, lihat baik-baik ya. Nah, satu buah mobil kelapa ini berisi 425 butir kelapa. Kemudian mobil truk yang kedua berisi 590 butir kelapa. Nah, kita jumlahkan 425 ditambah 590. Nah, berapa hasilnya dan Teteh? Ya, dengan cara bersusun ke bawah, hasilnya adalah 1015. Sekarang kita tukarkan posisi angkanya.
truk pertama 590 ditambah truk kedua 425. Nah, maka hasilnya akan sama 1015. Ya, dapat disimpulkan bahwa sifat pertukaran pada penjumlahan ini jika kita pindahkan angkanya akan tetap sama. 590 ditambah 425 sama dengan 425 ditambah 590. Nah, jadi penjumlahan merupakan dari sifat pertukaran dan hasilnya pun akan sama seperti itu adik-adik. Nah, oke, selanjutnya contoh yang kedua. Adik-adik dapat perhatikan ya. 362 ditambah 890 sama dengan titik-titik ditambah 362. Nah, 890 disimpan di belakang yang pertama, kemudian kita pindahkan ke depan posisinya. Jadi 890 tambah 362. Selanjutnya 729 ditambah 451. Kita tukarkan kembali angkanya. 729 menjadi di belakang karena 451-nya berpindah ke depan. Nah, baik, dan teteh, kesimpulan dari pembelajaran hari ini kita belajar manfaat tomat, manfaat kelapa, dan mendengarkan cerita dongeng asal mula pohon kelapa. Dan terakhir kita belajar tentang sifat penjumlahan atau pertukaran pada penjumlahan. Oke. Nah, terima kasih dan teteh telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya dan teteh. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.